அது பேசிக்கிட்டு இருக்கல. Go back. Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Keluarga memang sentimen terpenting bagi setiap orang yang memilikinya. Tak jarang, kehilangan anggota keluarga sama halnya kehilangan jati diri. Begitulah yang terjadi dalam film berjudul Aradu Sinam yang dibintangi oleh Arul Nidi, garapan sutradara Ari Balagan, dan dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang perwira polisi cerdas dan tangkas setelah ditinggal oleh anak istrinya. Sepeninggal istri dan anaknya, sang ACP hanya menghabiskan waktu dengan minum-minum serta menenggelamkan diri dalam alkohol. Di waktu yang sama, wilayahnya diteror oleh serial killer pembunuhan berantai para suami, di mana semua korban ditemukan meninggal secara mengenaskan dan tergantung seperti patung Yesus. Lalu, apakah yang terjadi selanjutnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Malam itu di basement, sepasang suami istri turun dari mobil usai berbelanja. Sang istri berjalan di depan, lalu diikuti sang suami yang juga menenteng barang belanjaan di belakang. Namun di tengah-tengah percakapan mereka, mendadak sang istri tak lagi mendengar jejak sang suami. Saat menengok ke belakang, barang belanjaan sudah tercecer tak beraturan. Sang istri panik. Di manakah sang suami? Sang istri tak tahu jika seseorang tengah diam-diam menyeret suaminya. Esok harinya, seorang pengendara sepeda mendapati sosok pria tergantung dengan tangan terbentang pada dahan sebuah pohon. Sesaat kemudian, TKP telah dipenuhi oleh para warga, awak media, dan juga tim penyidik dari kepolisian. ACP Sarbguna Pandian diminta untuk menangani kasus tersebut bersama dengan Inspektur Arogya Raj. Bedah otopsi pun dilakukan, dan terdapat beberapa luka sayatan oleh pisau medis pada tubuh korban. Penyebab kematian adalah pukulan benda tumpul, kemudian pembekuan darah yang sengaja dilakukan oleh pelaku. Korban adalah suami dari wanita di basement waktu itu. Kini, polisi sedang mendalami kasusnya dan melakukan investigasi ke rumah duka. Namun sayang, sang istri masih dalam kondisi trauma dan belum dapat dimintai keterangan. Sementara itu, seorang ACP yang sedang cuti dari pekerjaan nampak tengah menikmati aktivitas hariannya di sebuah bar. Yah, sejak 4 tahun kematian anak dan istrinya, Arafin, nama ACP itu, memutuskan untuk minum-minum saja sampai ajal menjemput. Arafin adalah seorang perwira polisi pemberani dan cerdas. Tapi, suatu ketika, keadaan menjebaknya hingga tak dapat keluar dari kondisi sulit yang menjepit hingga saat ini. 4 tahun lalu, Arafin memimpin operasi penangkapan gangster paling berbahaya yang sangat sulit ditangkap. Kala itu pasukan intelijensinya telah melaporkan pergerakan komplotan tersebut setelah memata-matai mereka beberapa waktu lamanya. Komplotan gangster tersebut bersembunyi pada salah satu lantai atas sebuah bangunan yang belum jadi. Setelah menerima laporan tersebut, Arafin beserta timnya menggerebek lokasi, di mana saat itu istri sang gangster tersebut sedang berkunjung ke sana. Aksi perlawanan pun tak terhindarkan hingga baku tembak terjadi di sana. Namun sayang saat itu, tembakan yang dilepas oleh anggota tim Arafin meleset mengenai kepala istri sang pimpinan gangster, menyebabkan wanita itu tewas seketika. Sang gangster murka melihat istrinya meninggal tepat di depan mata. Antara hendak melawan dan memikirkan keselamatan, akhirnya gangster itu mencoba melarikan diri, namun berhasil dilumpuhkan oleh Arafin dengan tembakan di kaki. Akan tetapi saat ia hendak mengeksekusi target, ia mendapat telepon untuk membawa target dalam kondisi selamat. Namun, apa yang terjadi?
Setelah beberapa waktu terproses hukum dan sang terpidana bebas dari penjara, di suatu malam sepulangnya berdinas, ia mendapati rumah dalam keadaan gelap gulita dan makin terkejut saat melihat pimpinan gangster telah menyekap anak dan istrinya. Situasi makin menegang saat itu ketika mereka saling mengancam untuk melepaskan tembakan. Arafin yang tak ingin terjadi sesuatu pada anak istrinya pun meletakkan senpi di lantai. Namun, merasa ada peluang dan mengira si pelaku tengah lengah, Arafin menembak pelaku. Tapi siapa sangka jika dalam sekaratnya, si pelaku masih berdaya melepaskan 2 kali tembakan pada istri dan anak Arafin. Sontak, suasana menjadi makin histeris dan dramatis. Dan sejak saat itulah, Arafin kehilangan jati dirinya bersama hilangnya nyawa sang istri, Mia, dan sang anak, Minu. Kini hari-harinya dilewati hanya dengan menenggak alkohol sembari menunggu ajal, begitulah pikir Arafin. Sampai-sampai pemilik bar khawatir jika minumannya melebihi batas akan terjadi hal-hal tak diinginkan. Dan benar saja, dalam kondisi mabuk itu, Arafin tak sengaja menabrak kumpulan pria yang ada di sana. Kebetulan saat itu, seorang jurnalis wanita bersama temannya ada di sana berniat mencari bahan hangat untuk diangkat menjadi topik beritanya. Karena saat ini ia mendalami tentang tajuk anti alkohol, si jurnalis bernama Farsha tersebut nekat masuk ke sebuah bar. Dan nampaklah perkelahian yang terjadi antara Arafin yang mabuk dengan pria di bar itu. Tak lupa Farsha mendokumentasikan aksi kekacauan tersebut sementara Arafin diusir dari bar. Di rumah, sang ibu menunggu kedatangan Arafin. Ia panik saat melihat muka putranya lebam dan lecet. Namun Arafin di bawah pengaruh alkohol setengah membentak sang ibu supaya tak memperlakukannya secara berlebihan. Di waktu yang sama di tempat lain, sepasang suami istri baru saja tiba di rumah mereka. Usai sang suami menutup pintu gerbang rumah mereka, tiba-tiba terdengar bunyi di semak-semak dan seketika sebuah pukulan mendarat di kepalanya. Sang istri yang menunggu di dalam khawatir karena sang suami tak jua masuk. Akhirnya, saat ia memeriksa keluar, bukan suaminya yang ditemukan, melainkan sebuah besi dengan bercak darah di ujungnya. Esok harinya, ketika para bocah tengah bermain di pematang sawah, menggunakan ketapel, mereka membidik kepala orang-orangan sawah itu bermaksud hendak mengacau. Namun, apa yang didapat? Mereka menemukan orang sungguhan yang terpajang di sana dengan tangan terbentang. Tak lama kemudian, TKP sudah penuh sesak dengan warga, awak media, dan tim penyidik kepolisian. ACP Pandian dan Inspektur Arogja juga hadir di sana. Sementara itu di rumah Arafin, adik lelakinya, Arjun, yang sepertinya muak melihat tingkah sang kakak sering mabuk dan nampak tak memiliki tujuan serta semangat hidup, memilih hendak meninggalkan rumah. Arjun baru saja lulus dari mahasiswa kedokteran. Ia berniat menikah dengan seorang gadis, namun sebelum itu ia meminta hak warisnya untuk memulai hidup baru bersama sang calon istri. Sang ibu menghardik Arjun sebab caranya dinilai kurang ajar dan melampaui batas. Bahkan Arjun berani menjual motornya dan mengambil pinjaman untuk membeli sebuah mobil. Beruntung saat itu Arafin turun dan menengahi ketegangan di sana. Arafin tak menampik tuduhan kasar sang adik kepadanya karena ia sadar kondisinya saat ini memang tak bisa dikatakan normal. Hanya alkohol yang dapat memahaminya. Tanpa banyak basa-basi, Arafin menandatangani sebuah dokumen pembagian hak waris yang diajukan Arjun. Bahkan, Arjun menolak Arafin hadir dalam pesta pernikahannya karena tak ingin acaranya kacau akibat ulah sang pemabuk. Sang ibu yang tak terima Arjun berkata demikian pada kakaknya, membela Arafin dengan mengatakan jika ia tak akan pergi jika Arafin tak pergi. Namun Arafin justru marah, ia tak suka ibunya khawatir berlebihan. Begitupun Arjun yang selama ini merasa tersisih makin tak peduli dan memilih pergi. Siang itu, tak sengaja saat sang komisaris sedang dalam perjalanan, ia melihat Arafin dengan penampilannya yang abut-abutan dan sebotol minuman di tangan. Sejak pertemuan itu, sang komisaris kembali memikirkan tentang Arafin, tentang kredibilitas juga tentang kapabilitasnya.
Sedangkan Arafin sendiri tak hentinya dihantui oleh bayangan masa lalu bersama anak istrinya. Saat itu sang komisaris mendatangi rumah Arafin bermaksud untuk mengajak Arafin kembali bergabung dengan kesatuannya guna menuntaskan investigasi paralel dalam kasus yang melibatkan kemungkinan penculikan beberapa pria yang sudah menikah. Hal itu disampaikan sang komisaris sebab tim polisi yang menangani saat ini tak jua berhasil membuat perkembangan investigasi kasus tersebut. Namun Arafin menolaknya sebab ia merasa bahwa kepolisianlah yang membuatnya kehilangan anak dan istrinya, karena waktu itu tak membiarkannya menembak mati target operasi. Tapi kemudian sang ibu mulai membujuknya. Ibunya mengajak Arafin untuk mengunjungi gereja dan makam Mia serta Minu. Arafin yang masih menyimpan trauma tak ikut memasuki gereja sebab di gereja itulah ia dan Mia melangsungkan pernikahan, dan di gereja itu pula lah ia menghantarkan Mia dan Minu ke peristirahatan terakhir. Dalam waktu tunggu, Arafin mengingat kembali masa di mana pernikahan beda agama mereka terjadi. Meski Mia harus meninggalkan kedua orang tuanya dan memilih menikah dengan Arafin, tapi Arafin tak ingin Mia mengubah pula keyakinan hanya karena dirinya. Ya, Mia adalah seorang Kristen yang taat, sementara Arafin berkeyakinan lain. Meski begitu, pernikahan mereka berlangsung bahagia dan dikaruniai seorang gadis cilik cantik bernama Minu. Kini kebahagiaan itu terenggut dan menyisakan sakit hati serta luka mendalam, juga amarah yang tak kunjung padam. Di makam Mia dan Minu, Arafin tertunduk lesu. Di situ pula, sang ibu mulai memohon pada Arafin untuk menerima panggilan penanganan kasus dari komisaris. Mendengarkan permintaan sang ibu, Arafin pun mendatangi office menemui komisaris. Nada-nada sumbang diabaikannya. Ia hanya datang untuk menyelesaikan tugas seperti keinginan ibunya. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa akan selalu ada kerikil di setiap langkah maju seseorang, tepat di hari pertamanya bertugas, surat kabar memberitahukan reputasi buruk tentang Arafin. Jurnalis Farsha telah menulis sebuah surat kabar tentang apa yang dilihatnya di bar tempo hari tentang perkelahian Arafin. Hal itu membuat Menteri Dalam Negeri turun tangan dan menegur komisaris. Namun sang komisaris berhasil meyakinkan sang menteri bahwa hanya Arafin yang tepat dan mumpuni dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tak ingin berita tersebut semakin merebak, sang komisaris memanggil si jurnalis Farsha. Farsha yang ternyata baru saja tiba di Madurai belum mengetahui seluk-beluk kepolisian terutama Arafin. Untuk itu, sang komisaris meminta Farsha membuka kembali file berita 4 tahun silam tentang Arafin. Tak hanya itu, sang komisaris menceritakan pula tentang kedukaan yang dialami sang ACP itu. Betapa besar harga yang harus dibayar Arafin setelah dirinya dikenal dan dipuja halayak ramai, usai berhasil meringkus komplotan gangster berbahaya di Madurai, yaitu harus kehilangan anak dan istrinya. Hal itulah yang membuat Arafin menjadi alkoholik sampai saat ini. Farsha tak kuasa mendengar penuturan sang komisaris. Merasa bersalah, ia pun mendatangi Arafin untuk meminta maaf. Hari itu telah ditemukan sebuah motor terjun di sebuah parit. ACP Pandian dan Inspektur Arogya telah lebih dulu tiba di sana. Sesaat kemudian, Arafin sang ACP alkoholik turun dari mobil. Pandian melirik cemburu pada Arafin yang dilibatkan dalam menangani kasus ini. Arafin yang cuek mengabaikan Pandian dan turun memulai investigasi. Seperti Sherlock Holmes yang kecanduan kokain, Arafin si pecandu alkohol memeriksa sekitar TKP dan berhasil mendapati jejak alas kaki pelaku dari deduksi-deduksinya. Di rumah, ia segera mempelajari file kasus tersebut. Pikirannya yang masih melayang membuat emosi tak terkontrol. Ia melempar segala yang ada di meja hingga mengenai salib patung Yesus dan terjatuh ke lantai. Dalam kekalutannya, tiba-tiba ia melihat foto dua korban sama persis posisinya seperti patung Yesus yang disalib. Sedikit terngiang pula pernyataan Mia bahwa Alkitab akan menjawab semua tindakan yang berlaku pada manusia.
Malam itu juga, Arafin mendatangi gereja bertemu dengan biarawati hendak menanyakan tentang sayatan pada diri korban yang diyakininya memiliki kaitan dengan Kristiani. Sang suster tak memiliki jawaban waktu itu. Namun ketika hendak pulang, kilat membuat Arafin mendongak ke langit-langit gereja dan menemukan lukisan Yesus yang berkhotbah dengan pengikutnya. Saat itulah Arafin bertanya, bahasa apa yang digunakan Yesus untuk berkomunikasi? Sang biarawati menjawab, bahasa Aram. Tak menunggu lama, Arafin mencari tahu bentuk bahasa Aram, yang ternyata sayatan-sayatan pada dada korban bukan luka biasa, melainkan simbol yang ditinggalkan pelaku menggunakan bahasa Aram. Setelah itu, Arafin mengumpulkan komisaris, ACP Pandian, dan Inspektur Arogya di ruang meeting. Ia menjelaskan bagaimana si pembunuh dapat diidentifikasi. Arafin berhasil mencapai kesimpulan kasar bahwa si pembunuh adalah seorang Kristen taat. Terbukti dari sayatan luka yang ditorehkan di dada para korban bukanlah sembarang luka, melainkan simbol yang ditulis dalam bahasa Aram, yaitu bahasa yang digunakan Yesus untuk berkomunikasi dengan umatnya. Selain itu, simbol yang berhasil dipecahkan Arafin mengarahkannya membuka Alkitab dan berhasil mendapat ayat yang dimaksud. Bunyi ayat itu membantu Arafin menyimpulkan bahwa si pembunuh seorang psycho dan menganggap para korban menyerahkan hidup mereka untuk dosa-dosa yang dilakukan oleh istri mereka masing-masing. Mengapa? Sebab Yesus disalib karena menanggung dosa orang lain. Setelah itu, Arafin meminta untuk diaturkan pertemuan dengan para istri korban guna meminta keterangan. Masih di malam yang sama, ketika seorang wanita turun dari bis, seorang lelaki tua nampak membuntutinya. Ketika itu, patwa tersebut sembunyi di balik tower, dan di waktu yang sama, seseorang berpakaian serba hitam melompat dari atas. Seketika, sebuah pukulan mengenai kepalanya. Esok paginya ditemukan mayat laki-laki tergantung di posisi yang sama seperti sebelumnya di sebuah tower. Pak Tua dihadirkan untuk memberikan kesaksian, tapi tak ada informasi berarti selain sebuah mobil jeep. Arafin sendiri menemukan goresan warna merah pada sekitar TKP. Jadi disimpulkan jika jeep tersebut berwarna merah. Dari investigasinya, Arafin melaporkan bahwa kemungkinan pembunuhnya adalah seorang yang eksentrik, kakinya pincang sebab tekanan pada alas kaki kanan lebih dalam dibanding sebelah kiri. Selain itu, si pelaku memiliki rasa benci serta cinta pada wanita. Dua istri para korban telah dihadirkan. Mereka memberikan kesaksian tentang masa lalu mereka, di mana pernah belajar di sebuah lembaga pendidikan yang sama. Sebenarnya ada 3 lagi teman wanita mereka. Cerita bermula di sebuah institusi ternama Madurai, di mana sang suami bernama Viswanathan dan istrinya Sarada membangun sebuah lembaga pendidikan. Diketahui adik laki-laki Sarada bernama Santos juga mengajar di sana. Ketika itu saat pelajaran berlangsung, kelima gadis tengah menikmati video yang tak layak tonton. Sarada menegur kelimanya dan mengakibatkan mereka mendapat hukuman dari para orang tua. Ingin membalas dendam, kelimanya berencana merusak kedamaian di antara 3 bersaudara itu dengan mendekati Santos, adik Sarada, yang memiliki kelainan fisik bagian kaki. Wimala adalah gadis yang memanfaatkan Santos. Kepada Santos, Wimala berkata bahwa Viswa, suami Sarada, sering mengganggunya. Sebaliknya, kepada Viswa, Wimala berkata jika Santos suka bertindak tak sopan padanya. Hingga akhirnya mereka berhasil memecah belah keluarga itu. Kemudian saat kelimanya telah melanjutkan pendidikan di tempat lain, Santos masih saja mendatangi Wimala yang kemudian mendapat ejekan fisik dari gadis itu. Sejak saat itu Santos tak pernah lagi muncul di hadapan mereka. Begitulah ungkap keduanya. Hari itu juga penelusuran dilanjutkan ke Sarada Institute, dan di sana didapati jika ternyata lembaga pendidikan tersebut sudah 8 tahun tak terpakai. Usut punya usut, Arafin dan timnya bertemu dengan seorang pengurus di masa lalu bernama Fali Ama. Dari Fali Amalah mereka mendapati cerita yang tak ada seorang pun tahu bahwa suatu hari dirinya mendapati Santos dan Viswa bertengkar
dan berakhir dengan Santos mendorong Viswa dari lantai atas. Setelah itu, Santos tak pernah diketahui lagi di mana rimbanya. Berbekal informasi tersebut, Arifin meminta bantuan Farsha untuk menuliskan artikel di surat kabar yang dapat memancing pelaku keluar. Sesuai rencana, malam itu pelaku nampak mendatangi dan hendak mencelakai saksi yang melihatnya turun dari tower tempo hari. Arifin berupaya mengejarnya namun gagal. Atas kegagalannya itu, Arifin memutuskan untuk menghentikan minumnya dan mulai berkonsentrasi pada kasus yang ditangani. Dibacanya sebuah novel, di mana dari novel tersebut Arifin menemukan pola yang juga digunakan pelaku untuk membunuh korban-korbannya. Di waktu yang sama, pembunuhan baru juga terjadi. Komisaris yang mulai gelisah mendatangi Arifin, mendesaknya untuk segera menyelesaikan kasus tersebut sebelum banyak lagi korban berjatuhan. Tak disangka, Arifin telah tahu lebih dulu posisi korban keempat. Anehnya, dari TKP 4 pembunuhan tersebut dapat ditarik garis membentuk salib. Nampaknya ketaatan si pembunuh pada keyakinannya sedikit banyak terpengaruh dari novel yang telah dibaca. Begitu ungkap Arifin. Dari situ Arifin menyadari bahwa ada satu target terakhir. Si pembunuh tidak akan melewatkan ini dan dia akan menghilang setelah itu. Mengingat pencarian Santos belum juga membuahkan hasil, Arifin yakin Santos hidup dengan nama lain. Penyelidikan dilakukan ke sebuah showroom, di mana dari pegawai showroom tersebut didapati bahwa kendaraan yang mereka cari adalah milik rumah sakit pemerintah. Segera Arifin dan petugasnya mendatangi rumah sakit tersebut. Namun sayang, yang mereka cari sedang cuti. Arifin yang cerdas menganalisis kecocokan jadwal cuti petugas yang diketahui bernama Peter tersebut sesuai dengan tanggal-tanggal kejadian. Tak salah lagi, pria itulah pelakunya. Mengingat ciri fisik yang disebutkan juga sama. Dalam proses pencarian Peter, akhirnya Arifin mengetahui bahwa target berikutnya adalah Arjun, di mana Wimala, istri Arjun, adalah mata rantai terakhir dalam misi balas dendam. Dibantu oleh timnya, Arifin memperoleh informasi lain bahwa si pembunuh memiliki sebuah properti. Bergegaslah Arifin mendatangi lokasi tersebut dan membebaskan Arjun dari sekapan si pembunuh, Santos, yang telah berubah nama menjadi Peter. Pada akhirnya, Arjun berhasil diselamatkan, sementara jati diri Arifin kembali ditemukan. Dan film pun selesai.